Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah podcast studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Pada podcast kali ini kami akan membahas bagaimana seorang pengusaha memulai bisnisnya dan langkah apa saja yang mereka lakukan sebelum menjalankan bisnis yang mereka kelola. Khusus kali ini kita akan membahasnya dengan dua perempuan cantik yang telah sukses mengembangkan usahanya, yakni Cloudbraid. Langsung saja saya perkenalkan Ahra dan Nur. Halo, apa kabar Ahra, Nur? Halo, alhamdulillah baik. Halo, alhamdulillah baik. Jadi di awal podcast saya sudah jelaskan mengenai usaha yang Anda jalankan, yakni Cloudbraid. Tapi mungkin untuk lebih detailnya lagi, kalian mungkin bisa sedikit ceritakan apa sih itu Cloudbraid itu? Cloudbraid itu sebenarnya sebuah roti. Terus kenapa kita kasih nama Cloudbraid? Karena teksturnya itu menyerupai seperti awan. Nah, Cloudbraid ini adalah sebuah roti lembut yang terbuat dari adonan telur dan gula, kemudian kita panggang di dalam oven sehingga teksturnya bisa menjadi lembut yang menyerupai awan tadi. Dan Cloudbraid ini bisa dibilang mirip-mirip seperti sebuah brand ternama yang ada di mall-mall. Oke, berarti bisa dibilang produk yang Anda buat ini merupakan following dari produk-produk roti yang sudah ada. Nah, apa sih yang membuat Anda yakin untuk menjalankan usaha yang sebelumnya sudah ada? Nah, sebenarnya ini bisa dibilang duplikasi sebuah produk dari brand ternama. Namun kami modifikasi sedemikian rupa, mulai dari bahan baku yang digunakan sampai kemasannya kita ubah untuk menjadi menarik. Namun tetap dengan harga yang terjangkau. Kalau ditanya kenapa kami yakin untuk menjalankan usaha ini, ya karena kami pede dengan roti yang kami buat. Kalau boleh sedikit cerita, terus terang, kami awalnya memulai usaha ini di kampung kami, di Sopeng. Di sana tidak ada roti seperti ini. Jadi kami awalnya coba-coba membuat roti ini dan ternyata alhamdulillah cukup banyak peminatnya. Oke. Berarti karena Anda melihat banyak yang suka, maka disitulah kalian mencoba buat sebuah usaha. Berarti bisa dibilang kalian ini cermat dalam melihat peluang. Kalian mempunyai skill membuat roti. Nah, terus kalian bisa mengeksekusinya menjadi sebuah usaha. Tapi tentu usaha seperti ini memiliki banyak sekali pesaing. Mungkin kalian bisa memberikan sedikit tips dan trik bagaimana usaha kalian ini bisa survive di tengah banyaknya kompetitor. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, jadi kita mulai usaha ini tuh di kampung. Dan terus terang di sini belum ada usaha seperti itu. Memang ada beberapa penjual roti, namun kalau yang seperti produk kami ini sepertinya belum ada. Nah, beberapa penjual roti di kampung kami itu menjual rotinya dengan menggunakan topping. Betul sekali. Mungkin orang-orang pikir justru bagus dong kalau ada toppingnya. Memang bagus. Tapi di produk kami sepertinya kurang cocok untuk diberikan topping. Karena kan kami ingin menciptakan sebuah inovasi yang baru. Nah, Cloudbraid ini adalah roti tanpa topping, namun rasanya bisa diaduk. Mungkin Ya, begitu. Inovasi seperti apa yang Anda maksud? Maksudnya mungkin bisa lebih dijelaskan lebih detail, apakah itu dari segi rasa, varian, atau apa dan sebagainya? Kalau inovasi mungkin tadi sudah dikatakan oleh partner saya. Di sini kami menciptakan inovasi roti dengan tekstur lembut, tapi dari bahan premium. Inovasi kami itu dari segi bahan baku tadi dan dari segi kemasannya, serta varian roti yang baru. Karena
Di kampung kami itu belum ada roti seperti ini. Namun dengan harga yang relatif terjangkau, bahkan anak sekolah dasar pun bisa dibilang cukup mampu untuk membeli roti kami dengan uang jajan yang mereka miliki. Jadi bisa dibilang inovasi kami itu kita inovasi dari segi harga. Ya. Kita duplikasi namun dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi inovasi kalian ini yang coba kalian berikan pada produk roti yang Anda miliki ini adalah berupa rasa yang sama dengan roti yang dibuat dengan bahan yang premium. Ya. Namun dengan harga yang lebih terjangkau. Ya. Sebenarnya inovasinya sangat menarik, tapi sepertinya ya menurut saya inovasi seperti ini tuh dalam tanda kutip tuh imitable atau mudah ditiru. Artinya bakal bisa saja muncul usaha-usaha dengan inovasi yang sama. Nah, mungkin usaha kalian ini memiliki daya tarik sendiri dari apa yang kompetitor atau pesaing Anda tidak miliki. Nah, mungkin kalian bisa sedikit jelaskan apa sih daya tarik yang kalian miliki ini yang orang lain atau usaha-usaha lain tidak miliki. Jadi di sini produk kami memang nampaknya gampang ditiru, tapi kami jamin tidak bakalan ada produk yang bisa meniru produk yang kami keluarkan ini, karena terus terang ada beberapa resep yang tidak kami publish, tanda kutipnya itu resep rahasia. Di samping itu proses pemanggangan dari produk kami ini memerlukan teknik khusus, sehingga sepertinya sulit untuk ditiru meskipun memang kedengarannya mudah. Iya begitu. Tapi kami juga tidak bisa pungkiri ini memang cukup gampang diimitasi. Kalaupun ada yang akan mencontoh produk kami, mungkin kami memiliki daya tarik sendiri, baik dari segi kemasan, varian, dan produk kami. Dan cara kami mempromosikan produk kami itu dengan cara yang unik, cukup unik. Ya memang biasanya yang pertama itu kan selalu mendapatkan tempat di hati konsumen. Justru biasanya yang meniru-niru itu tidak akan berhasil seperti yang pertama kali melakukan inovasi. Ya, karena kan memang setiap dapur itu pasti memiliki resep rahasia masing-masing. Kan? Kalau boleh tahu, kalian ini sejak awal memang menjalankan usaha kalian ini berdua atau kalian mempunyai tim? Kalian membentuk tim untuk menjalankan usaha kalian? Kalau awal iya, kami memang memulainya cuma berdua. Tapi semakin kesini, semakin berjalannya waktu, ternyata pesanan semakin membeludak dan akhirnya kami berdua kewalahan. Jadi kita coba rekrut beberapa pegawai untuk membantu dalam proses packaging, admin sosmed, dan membantu juga di pemanggangan begitu. Kami juga punya untuk yang menghitung keuangan. Yang begitu. Awalnya memang kalian menggait partner atau murni kalian melakukannya sendiri dengan modal kalian sendiri, atau kalian memiliki modal tambahan, misalnya entah itu dari kalian orang tua kalian kah, kenalan kalian, atau ada pengusaha lain yang coba memberikan Anda bantuan untuk menjalankan usaha kalian ini? Kalau masalah modal dan partner itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Kalau masalah modal, kita gunakan uang murni dari uang kami dan tidak punya semacam orang yang menanam investasi ke kita, kan itu yang Anda maksud? Iya. Apakah itu berupa bantuan dari orang kah atau dari orang tua kah? Iya, seperti yang saya bilang tadi, itu murni dari uang kami berdua dalam memulai usaha ini. Kalau soal partner di sini kita lebih ke partner penyedia bahan baku. Di sini kita guide partner yang bisa menyediakan bahan baku untuk produk yang kami jual ini. Jadi kita bekerja sama, dan partner selanjutnya itu kita juga bekerja sama kurir. Untuk membantu pengantaran pembelian online store.
cukup banyak ya yang harus kalian kerjakan. Sebenarnya mohon maaf saya bertanya seperti ini karena kan biasanya untuk mulai sebuah usaha itu biasanya seperti orang-orang mungkin dia dimodali orang tua atau dia mungkin punya kerabat yang dapat memodalinya, dan mengurusnya pun mungkin mereka cuma tahu mengurus membuat rotinya saja, tapi kalian ini benar-benar lengkap sampai pengantarannya, sampai proses pemasaran kalian, bahan baku, pokoknya kalian semua yang ngurus. Iya, makanya tadi kita sampai kewalahan dan rekrut pegawai. Betul, menarik sekali. Ya, setelah usaha kalian berkembang dan sukses seperti sekarang ini, apakah kalian berniat untuk membuka cabang Cloud Bread di daerah lain? Kalau niat pasti sudah ada, dan saya pikir semua pebisnis pasti ingin agar usahanya berkembang dan banyak dikenal oleh semua orang. Tapi untuk saat ini kami belum ada cabang. Tapi insya Allah kedepannya kami berniat membuka paket usaha untuk reseller. Kalian berdua ini kan bisa dibilang telah berhasil untuk menjalankan bisnis kalian ini, dan sekalian sebagai anak muda perempuan pula bisa mengembangkan usaha menjadi sebesar ini. Tentu itu merupakan hal yang luar biasa. Kalian mungkin bisa menjadi contoh buat anak muda lain agar bisa percaya diri untuk lebih mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Nah, menurut kalian, apakah anak muda lain bisa seperti kalian, meniru kalian, dan apa-apa saja sih yang mereka harus lakukan agar bisa menjadi sukses di usia muda seperti yang kalian lakukan? Tentu saja mereka bisa seperti kami, bahkan bisa lebih dari kami. Kan tiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan tentu saja mereka punya passion mereka sendiri, tidak harus betul-betul mencontoh kita. Dan untuk anak muda zaman sekarang kan mereka lebih bisa dibilang lebih jago lah, tidak ada nih yang gaptek. Jadi bukan tidak mungkin mereka bisa mengembangkan sebuah usaha mereka sendiri berdasarkan passion yang mereka miliki. Ya, di bidang apa saja Di bidang apa saja yang sesuai dengan passion mereka. Jadi buat anak muda di luar sana, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, jangan pernah takut untuk memulai sebuah usaha yang menurut kalian laku jika nanti nih. Jangan pernah takut untuk itu, dan jangan pernah takut untuk mengambil sebuah risiko. Bisa dibilang kalau kalian itu tidak terlalu memikirkan segmentasi pasar kalian tidak memikirkan nanti apakah ada yang beli jualan saya, nanti siapa-siapa saja yang mau beli jualan saya, pokoknya kalian coba saja. Atau memang kalian ada memikirkan, cuman karena keberanian kalian, semangat kalian langsung jalankan saja ini usaha. Baik, jadi kalau awalnya itu memang kita tidak berpikir sampai sana bilang siapa segmentasi pasarnya, karena kan kita memang bilang jual saja dulu, laku tidak laku urusan belakangan. Tapi semakin kesini semakin sadar kita bilang ternyata segmentasi pasar itu cukup penting dalam memulai sebuah usaha. Jadi kesininya kita sudah targetkan bahwa segmentasi pasar kita itu di sini. Kita sudah bagi-bagi bilang ini di sini gitu. Iya. Jadi begini, dalam mengelola usaha itu kita memerlukan yang namanya fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen itu kan ada POC. Pertama itu ada planning, organizing, executing, lalu controlling. Nah, apakah dalam bisnis kalian ini kalian menjalankan keempat fungsi manajemen tersebut? Tentu saja kalau sekarang kita sudah menjalankan POC kan, karena terus terang itu memang sangat penting ketika kita akan melakukan sebuah usaha. Pokoknya bisa dibilang itu paling penting, karena itu adalah sumber dari segala sumbernya ketika kita akan melakukan manajemen dalam usaha yang kita jalankan ini. Mulai dari planningnya tadi sudah kita bilang memang awalnya tidak ada, tapi semakin kesininya ternyata
kita sadar awalnya itu wah berantakan usaha kita tanpa ini. Jadi kita belajar dan akhirnya kita punya planning, punya planning ke depannya bagaimana. Kurang lebih seperti itu. Organisasinya juga kita tahu cara berhubungan antara kita dengan pegawai kita atau antara saya berdua sendiri dengan partner saya ini. Kemudian activitingnya sudah pasti masalah usaha-usaha yang kita jalankan, mulai dari pembelian bahan bakunya sampai terakhir. Terus untuk controllingnya sudah pasti kita melakukan kontrol, baik itu di online shop kita sudah berapa insight-nya, berapa yang pesan di online store kita, setiap hari offline store kita buka kok, kira-kira berapa pengunjung yang datang. Terus kita juga sering pantau pegawai dan setiap akhir bulan itu sebelum terima gaji pasti kita lakukan evaluasi dulu terlebih dahulu. Apa sih yang kurang dari usaha kita ini gitu. Berarti kalian ini memang sudah dari awal tanpa kalian sadari mungkin kalian telah menjalankan fungsi-fungsi manajemen ini, mungkin mulai dari perencanaan, bagaimana kalian, walaupun kalian bilang kalian sama sekali tidak merencanakan, tapi dalam membuatnya itu pasti kalian sudah tahu tujuan kalian. Nah, organizingnya juga mungkin kalian sudah membentuk tim itu sudah masuk dalam kategori kalian mengorganisir sebuah tim, sebuah perusahaan. Jadi ya mungkin sejak awal kalian sudah melakukan fungsi-fungsi manajemen ini walaupun tanpa kalian sadari. Nah, beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin agak sedikit sensitif. Ya, membingungkan, bukan sensitif. Saya akan bertanya, apa sih kekurangan dari usaha kalian yang menurut kalian masih harus diperbaiki lagi? Kalau masalah kekurangan atau kelemahan dari brand yang kami miliki ini kan sudah saya bilang tadi, selalu kita lakukan evaluasi. Cuma kalau diminta dari pendapat kami itu mungkin kita masih sangat kurang di masalah promosi. Ya kan, promosi, karena meskipun cenderung unik tapi sepertinya untuk promosi ke banyak ke berbagai sektor itu masih sangat kurang menurut kami. Iya. Nah, baik, banyak sekali sebenarnya ilmu yang bisa kita dapat dari pembahasan kali ini. Tapi ini mungkin akan menjadi pertanyaan saya yang terakhir. Ya. Nah, kalau bisa sedikit flashback ke belakang, bisa tidak diceritakan awal mulanya merintis usaha? Seperti apa sih awal mula mengenalkan produk yang Anda jualkan ini ke masyarakat? Seperti apa ya, yang kalian bilang tadi bahwa kalian ini menggunakan promosi yang unik. Nah, sepertinya akan jadi sesuatu yang sangat bermanfaat kalau kalian ini bisa share seperti apa promosi yang dilakukan sampai Cloudbread ini dikenal dan digemari oleh masyarakat. Kalau untuk cerita sebenarnya cukup unik, cukup lucu. Awalnya kita bikin Karena berawal dari teman kami. Iya, berawal dari, jadi kita punya teman dan teman kami tuh lagi hamil terus ngidam. Dia mau sekali makan roti dari brand ternama. Iya, brand ternama yang ada di mall-mall itu. Sementara kan di kampung kami belum ada, belum sampai lah maksudnya di kampung kami. Jadi kita pikir kasihannya kok dong nggak mau makan roti baru susah. Jadi terus kita orang ngidam lagi. Jadi kita putar otak, kita coba cari resepnya di Google. Ternyata ada lah. Kita contoh, lah kita kasih teman kita dan ternyata teman kita suka dan dia merekomendasikan, kenapa tidak bikin jual usaha saja toh. Coba-coba, kalaupun laku alhamdulillah, kalau tidak ya tidak apa-apa. Dan akhirnya laku dan alhamdulillah ternyata ada yang pesan. Awalnya tuh yang pesan cuma sedikit, lama-lama ternyata membeludak juga pesanan tak. Jadi di situ kita jual lah, entah itu offline store atau online store. Dan apalagi tadi soal promosi.
Kalau soal promosi, kita bisa dibilang kenapa kita bilang promosi kita unik karena di kemasan Packagingnya di atau packagingnya kita cantumkan cantumkan quotes motivasi hidup begitu. Ya, Wih. motivasi Eh, diri. Jadi orang-orang ketika makan roti kami tuh bukan cuma merasa kenyang, tapi juga merasa Mendapatkan, terhibur dengan dan quotes mendapat motivasi hidup yang kita kasih. Ya. Tujuan utama kami sebenarnya itu agar mereka bisa menguploadnya di sosmed, karena di kemasannya juga kita tambahkan akun sosial media. Iya, kalau dari tidak jalan salah kita. pernah kan itu ada tren Instagram foto-foto quotes dari bungkus makanan. Iya, yang begitu. Ya, mungkin kalian mencoba untuk mengikuti tren tersebut Dengan itu orang mudah tertarik Dan penasaran. Wah, menarik. Iya. Ahra, Nur, terima kasih banyak sekali ilmu yang kalian share di sini. Terima kasih banyak telah mau berbincang, membagikan ilmu yang sangat bermanfaat ini, mulai dari kalian menjalankan usaha sampai bagaimana kalian mempromosikannya, dan setelah itu bagaimana kalian berusaha berinovasi untuk tetap mempertahankan usaha yang sedang kalian kembangkan ini. Kami juga senang bisa Ya, dapat. terima kasih untuk kalian berdua, dan terima kasih juga kepada pendengar yang telah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Saya selaku host meminta maaf apabila ada kesalahan, salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.